Oke, selamat pagi untuk Sobat 020. Ketemu lagi dengan saya Grace Marta Jessica sebagai MC di acara Podcast Jawara, Jawaban Narasumber. Nah, pada saat ini kita akan membahas sesuatu yang baru-baru banget diperbincangkan di Kementerian Lembaga. Apa itu? IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nah, IKPA ini, Sobat 020 mengalami perubahan nih. Dari IKPA yang tadinya di 2022 sampai 2023, saat ini telah diubah menjadi IKPA berdasarkan per 5 tahun 2024. Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan dan juga mungkin Sobat 020 masih ada yang bingung, apa sih IKPA itu sebenarnya? Nah, saat ini kita kedatangan dua narasumber kece kita. Yang pertama ada Mas Agus dan yang kedua ada Mas Raja. Halo, Mas kece, apa kabar ini? Sehat? Luar biasa deh ya. Iya dong. Luar biasa ya. Habis mengalahkan bos kita dalam hal tenis ya. Iya. Tadi pagi kami tenis Mbak, terus bantai-bantai lah. Menang ya? Iya dong. Oke. Akhirnya menang sih. Berarti sudah siap dan semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Harus semangat. Oke. Pertama, untuk mendahului pembahasan kita kali ini, IKPA tuh sebenarnya apa sih, Mas? Gitu ya. Dari Mas Agus dulu, silakan. Saya dulu ya. Iya. Jadi IKPA itu kalau kita ibaratkan sekolah itu seperti raport, nilai raport. Oke, nilai raport. Jadi setiap orang kan punya nilai kan. Iya. Sama satu ketika kita nilai ada nilainya, ada raportnya. Pakai IKPA itu. Oke, dari Mas Raja sendiri, menurut Mas Raja apa itu IKPA? Ya, saya setuju sama beli Wayan. IKPA ya raport dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan anggaran. Nah, selain sebagai raport, itu juga sebagai tools untuk kita monitoring dan evaluasi bagaimana sih selanjutnya supaya kinerja pelaksanaan anggaran bisa lebih baik gitu. Jadi indikator-indikator yang ada di dalam situ. Gitu aja sih. Ya, pencerminannya. Berarti ini bukan sekedar nilai lalu di ranking ya, Mas ya. Ada IKPA itu kayak tools ya. Tools juga. Ya, tools monitoring ya, supaya nanti pembuat kebijakan itu bisa lebih aware terhadap pelaksanaan anggaran di kementerian lembaga. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, ini kan IKPA itu berubah-berubah ya? Ya. Oke. Bukan berubah, maksudnya direformulasi. Direformulasi supaya menjadi lebih baik. Betul. Nah, IKPA di tahun 2024 ini itu ada perubahan-perubahan. Perubahan yang paling signifikan menurut Mas Agus apa? Yang paling signifikan, yang paling terasa ya saya. Iya. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu juga informasi kalau yang sebelumnya, terutama di deviasi dan Penyerapan anggaran. gitu ya. Kalau sebelumnya kan pakai rata-rata aja biasa gitu, rata-rata aritmetik. Kalau sekarang kita pakai rata-rata tertimbang. Jadi intinya proporsi pagu per jenis belanja itu kita perhitungkan. Kalau dulu kan kita pukul rata ya, mau jenis belanja apapun, besarannya berapapun, deviasinya sama. Kalau sekarang deviasi itu dilihat berdasarkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Intinya itu sih. Oke. Jangan lupa nih, yang baru juga kalau sebelumnya kan revisi per triwulan. Oh iya. Sekarang revisi per semester ya. Pengendalian per semester. Oke. Nah, kalau sudah menjadi rata-rata tertimbang nih Mas, berarti kan setiap penyerapan ataupun pelaksanaan anggaran di satuan kerja itu harus lebih disiplin per jenis belanjanya. Begitu ya. Itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi satuan kerja, bagi pengelola keuangan. Nah, menurut mas-mas narasumber ini, strategi atau tips and triknya bagi satuan kerja agar tantangan ini bisa dilaksanakan dengan baik apa Mas? Saya bagian deviasi nanti. Oke, siap. Jadi karena dua itu kan cukup signifikan ya. Iya. Kalau deviasi itu yang penting dalam 1 bulan per jenis belanja gap atau selisih antara rencana dan realisasi itu tidak lebih dari 5%. Itu strateginya. Ya. Nah, kalau penyerapan monggo. Iya. Penyerapan. Sebenarnya nggak beda jauh ya. Kalau penyerapan itu kita udah ada trajektorinya. Yang dimaksud trajektori itu target per triwulan. Per jenis belanja itu beda targetnya. Yang penting saat itu tahu persis berapa sih minimal target setiap triwulanan dan capai target itu. Gitu. Oke. Sama intinya. Dan
Jadi nggak perlu pusing harus berapa, yang penting melebihi realisasi itu udah aman. Oke, Plus yang penting kasih banget. catatan juga nih. Oke. Jadi penyerapan itu dicapai memperhatikan halaman 3 DIPA-nya. Jadi Oh, maksudnya baik. kan Betul, ada betul. rencana, nggak ada penyerapan juga nggak bisa dong. Ya. Atau kebalikan, ada penyerapan tapi nggak ada rencana juga nggak bisa. Jadi harus Oke. saling mendukung. Ya betul. Berarti harus benar-benar memperhatikan per pagu jenis belanjanya per periode, begitu ya Betul, Mas ya? betul. Oke, sepengetahuan saya itu IKPA dari tahun 2022 ke 2024 itu dari 8 jadi 7 indikator ya Mas ya? Betul. Nah, kalau yang saya lihat itu dispensasi SPM itu bukan lagi sebagai indikator tapi pengurang nilai IKPA di akhir. Itu gimana Mas? Monggo dijelaskan. Jadi kalau boleh dicontohin mungkin jadi semacam pertimbangan akhir ya. Jaya. Ya, Jadi pertimbangan kalau akhir. misalnya di triwulan 4 ada dispensasi SPM terlambat gitu ya, sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun terlambat, nanti akan dikurangin aja ya. Betul, dia sebagai pengurang skor final IKPA. Gitu. Sebanyak-banyaknya dia akan mengurangi 1 skor IKPA. Satu basis point aja. 1 basis point. Jadi Basis point. kalau perhitungan masih tetap sama ya Jaya. Perhitungannya sama. Cuman dia sekarang ini bedanya kalau yang sebelum 2024 dia kalau misalnya nggak ada dispensasi SPM kan ditambahin nilainya Oke. tambah 1 kayak tambah 5 kemarin indikator 5%. Indikator 5%. Kalau sekarang dia nggak ada dispensasi nggak ditambah, tapi kalau ada dispensasi malah dikurang ya. Iya. Jadi itu jadi apa ya? baik. Jadi tantangan lah. Ini tantangan ya. Oke, selanjutnya nih Mas, terkait dengan indikator revisi DIPA ya. Nah, kan ada nih satuan kerja yang di periode berjalan, tahun berjalan itu misalnya dia kedapatan hibah, Mas. Nah, apakah itu menjadi pengurang, Mas, dari indikator revisi halaman 3 DIPA ini? Silakan. Ya untuk tadi kan info di awal kita sampaikan pengendalian sekarang per semester ya. Per Jadi semester. kalau dalam satu semester revisinya itu sampai maksimal 2 gitu ya. Maksimal 2. Skornya masih 100. Nilainya masih 100. Masih ya. 100. Kalau 0 sampai 1 dia 110. 110 Ada ya. insentifnya. Jadi Oke. maksimal seenggaknya satu semester 2 kali ya, Dek? Ya. 2 kali. Kali, oke. Nah, dia untuk jenis revisi juga ada jenisnya ya. Ada kategorinya. Jadi kita harus lihat kode revisinya. Kalau Oke. misalnya nanti kode revisinya mulai dari 2 sekian gitu aja ya. Ya, kepalanya 2 tuh ada 14. Nah, 14. Itu dengan catatan pagunya tetap. Kalau tadi yang seperti ditanya oleh Mbak Cece, ada hibah, kemungkinan pagunya bertambah. Ya. Artinya pagunya berubah, maka itu tidak dihitung sebagai pengurang skor. Oke. Jadi masih aman ya, tidak dianggap revisi. iya, jadi tadi kan satu semester maksimal 2 gitu ya. Jadi Iya. mau dia revisi hibah juga nggak akan mempengaruhi IPA ya, Dek? Nggak pengaruh karena pagunya berubah. Itu berubah. Oke, berarti ada skenario-skenario tertentu ya Mas ya, Betul. yang bisa diperhitungkan ke dalam IKPA. Oke, selanjutnya kita membahas terkait belanja kontraktual Mas. Jadi di KPPN itu kan sudah tidak memperhitungkan lagi 5 hari kerja itu loh Mas, ya, yang pendaftaran ke KPPN. Nah, kalau sekarang di IKPA 2024 ketentuannya seperti apa nih Mas? Kalau untuk Oke. belanja kontraktual? Kalau secara penilaian IKPA memang iya 5 hari kerja itu tidak diperhitungkan gitu. Tetapi aturan PM Kanan 2 2023 itu masih mengatur. Masih Jadi mengatur ya, tetap tetap. disampaikan maksimal 5 hari kerja. Oke. Tapi komponen penilaian IKPA-nya yang sekarang ada perubahan. Jadi ada yang namanya apa namanya? Ada 3 komponen tuh, ada akselerasi distribusi, terus ada yang Pradipa, kontrak Pradipa, sama akselerasi belanja 53. Oke. Detailnya udah kita bahas panjang lebar Kemarin kemarin. ya, 2 hari ya. Sosialisasi IKPA yang mengundang Satker ya. Iya. Tanggal 12 dan 13 Juni. 13 Juni. Oke. Selanjutnya nih Mas, di IKPA itu kan ada sebenarnya 3 aspek ya. Yang pertama itu kualitas hasil pelaksanaan anggaran, terus perencanaan, kualitas perencanaan, dan juga kualitas implementasi pelaksanaan anggaran. Nah, kalau di satuan kerja sendiri, ini kan ada berbagai perubahan yang signifikan kan tadi, salah satunya penyerapan anggaran. Ya, Mas, yang memperhatikan setiap jenis belanja. Nah, kalau di sisi satuan kerja ini, bagaimana caranya misalnya nih Mas ya, di triwulan 1
ada belanja 53 yang sebenarnya bisa dilaksanakan di triwulan 2. Nah, tapi kan di triwulan 1 ada nih perhitungan IKPA di belanja 53 juga. Nah, yang dilakukan satuan kerja nih apa sih Mas supaya di triwulan 1 iya IPA-nya maksimal seperti itu Mas? Ya, pada intinya gini sih Mbak, setiap ada kontrak dengan nilai tertentu 50 sampai 200 juta ya, Iya. sebisa mungkin didaftarkan di awal. Iya. Dia maksimal triwulan 2. ya. Paling bagus lagi bahkan sebelum DIPA efektif. Jadi sebelum 1 Januari sudah didaftar gitu ya, meskipun dikerjakannya 1 Januari. Kalau dia didaftarnya sebelum 1 Januari dia dapat skor 120. Kalau dia didaftar sebelum triwulan 1 kalau triwulan 2 itu masih 100. Kalau dia di dalam periode triwulan 1 skornya 110. Gitu sih Mbak. Jadi Intinya lebih cepat lebih baik lah Iya. kalau Lebih untuk cepat kontrak lebih baik ya. ini. ikan gabus, ikan cepat. Ikan Kebalik ya? cepat, Ikan cepat, ikan gabus. Gabus, makin Semakin cepat. cepat semakin baik. Iya, Iya. cepat gitu ya. Ya, berarti sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan untuk menunda seperti itu ya Mas ya. Pelaksanaan anggaran terutama di belanja 53. Karena banyak nih Mas satuan kerja yang belanja 53 tuh hanya bisa dilaksanakan di triwulan 3 Mbak gitu. Berarti sebenarnya dari triwulan 1 sudah harus dipikirkan ya Mas ya. Betul. Untuk kontraknya. Artinya regulasi ini kan tadi yang dibilang masyarakat itu sebagai alat pengendalian. Iya. Artinya ketika ada komitmen atau proses yang diajukan lebih cepat oleh teman-teman satuan kerja, Iya. nanti diberikan apresiasi. Tadi dibilang Oke, saja apresiasi. IPA, distribusi Akselerasi distribusi. gitu ya. Kalau misalnya terlambat justru nanti akan diberikan pengurang terus aja ya. Bukan ya semacam pengurang sih. Jadi kalau Berkurang terus ya. kalau triwulan 2 skornya tuh kalau lewat triwulan 2 ya 90, kalau lewat triwulan 3 itu 80, triwulan 4 70. Saya agak lupa sih itunya sih Mas. Ada Scoringnya tapi ada ketentuannya. Ada scoringnya ya. Ada scoringnya. Oke. Sebetulnya teman-teman satker nggak usah ngitung sendiri ya, sebenarnya udah dihitung Udah sama dihitung sistem ya. ya. Oke. Oleh PA itu udah dihitung. Asalkan semuanya harus tepat waktu ya Mas Iya. ya, sesuai periodenya. Oke, dari podcast kali ini berarti yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah IKPA terbaru ini membuat satker agar lebih disiplin ya Mas ya dalam hal pelaksanaan anggaran, karena sebenarnya setiap satker itu sudah ada rencananya. Nah, bagaimana sekarang supaya satuan kerja bisa melaksanakan anggaran tersebut dengan efektif dan efisien. Nah, kalau dari Mas sendiri, simpulan nih, pesan-pesan kepada satuan kerja dalam menghadapi IKPA ini apa untuk menutup podcast kali ini? Sebetulnya IKPA 2024 ini lebih fair ya teman-teman Bapak Ibu. Jadi mempertimbangkan tadi jenis belanja. Artinya ketika kita ngomongin deviasi halaman 3 IPA, semakin besar pagu belanja maka mempengaruhi semakin besar juga nanti deviasinya. Oke. Kebalikannya dengan penyerapan gitu. Kalau penyerapan makin besar pagunya juga makin akan mendorong nilai yang lebih besar. Sehingga itu juga perlu dipikirkan atau direncanakan strateginya nanti. Oke, dari Mas Raja sendiri? Kalau saya sih simpel aja, pahami aturan mainnya, terus upayakan yang terbaik sudah. Kalau mau detail lagi jangan sungkan-sungkan konsultasi ke KPPN. Oke, gitu. konsultasi ₹0 ya Nol Mas rupiah, ya, tanpa ₹0, biaya. tidak ada gratifikasi dan lain-lainnya. Itu aja. Yang penting appointment atau janjian dulu. Janjian Baik, dulu. janjian dulu. Baik, terima kasih kepada Mas Kece, Mas narasumber kita kali ini atas informasi sangat berguna untuk satker ya terkait IKPA. Dan untuk menutup podcast kita kali ini, berarti pesannya tadi ikuti cara mainnya ya Mas ya. Jangan sungkan juga untuk berkonsultasi dan berikan yang terbaik untuk melaksanakan anggaran di kementerian lembaga masing-masing. Sekian untuk podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast Jawara berikutnya. Bye-bye.